Shalom saudaraku sekalian, hari ini tetap di tanggal 31 Januari pukul 20:34. Kita berjumpa kembali ya saudaraku. Sebetulnya kami sudah lelah, tapi tidak apa-apa, kami masih bersemangat. Karena ketika kami berbaring setelah doa pelayanan gitu ya sepanjang hari dan pembuatan channel YouTube ini, pembuatan video YouTube, kami ingin istirahat, tidur dulu. Tetapi Roh Kudus menggerakkan kami. Ayo, waktunya itu loh sudah habis. Ayo segera buat YouTube-nya lagi, segera ditayangkan, begitu saudaraku. Jadi kekuatan yang ada pada kami saat ini adalah kekuatan dari Roh Kudus yang diberikan ya saudaraku ya, dari Yeshua HaMashiach itu sendiri. Nah, mari kita bahas saudaraku, kita sampai kepada pasal yang ke-11. 2 saksi Bapa Yahweh ya. Benar ya, 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Bapa Yahweh dan mezbahnya dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, apa maknanya? Yohanes menerima sebatang bulu. Buluh itu bambu saudaraku, untuk mengukur bait suci Bapa Yahweh dan mezbahnya dan mereka yang beribadah kepadanya. Apa artinya saudaraku? Yeshua ingin menyampaikan bahwa seluas ruangan bait suci yang diukur itulah tempat yang telah disiapkan sebagai persembunyian dan perlindungan bagi orang-orang percaya dan terpilih. Hanya seluas ruangan itulah yang dapat tertampung saudaraku. Hal ini menunjukkan bagaimana kerasnya kita harus berusaha mendapatkan tempat tersebut. Ternyata meskipun tidak ditentukan jumlahnya 144.000 orang begitu ya, tapi ternyata bagi kita saudaraku, ya seluas tempat itulah saudaraku ya. Jadi kita harus berlomba untuk memasukinya saudaraku ya. Adapun yang dimaksud dengan bait suci di sini bukanlah gedungnya, melainkan hadirat dari Bapa Yahweh itu sendiri. Haleluya. Yang sangat besar kuasanya. Dan pada saat masa-masa yang mengerikan itu tiba, maka hanya di dalamnya lah perlindungan kita. Makanya kemarin ketika saya menyampaikan, larilah ke gunung-gunung, yang di atap rumah jangan turun, ya kan? Saudaraku, gunungnya itu gunungnya Tuhan ya, gunung batunya Tuhan. Tuhan siapa? Ya Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Saya sering menggunakan Tuhan karena memang sudah terbiasa ya. Jadi kemana? Ke gunungnya Bapa Yahweh, ke gunungnya Yeshua HaMashiach. Di sanalah tempat perlindungan kita yang paling aman dari masa yang mengerikan saudaraku ya. Jadi jangan panik ya, jangan panik, gak usah cemas, gak usah khawatir. Apalagi Anda kalau sudah terima suntikan itu, Anda cemas, Anda khawatir, itu akan memicu hormon Anda menjadi tidak stabil. Dan muncullah bibit-bibit penyakitmu menjadi penyakit beneran yang ganas, yang menakutkan ya. Jadi tetaplah tenang ya, tetaplah tenang, gak usah lari ke sana sini. Kalau memang kita ditentukan untuk mati, ya mati dengan pedang. Kalau ditentukan untuk masuk penjara, ya masuk penjara saja. Kalau ditentukan untuk mati dengan tidur nyaman, ya tidur aja nyaman dan kamu bisa mengalami kematian, begitu kan? Jadi kalau ditentukan menderita, ya menderita, nggak bisa menghindari, kita nggak bisa ya. Jadi persiapkan hati saja ya, persiapkan imanmu, mentalmu, keluargamu, anak-anakmu, lingkunganmu ya, persiapkan. Tetapi yang ayat 2, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan lamanya saudaraku ya. Apa sih maknanya saudaraku? Yohanes tidak perlu membuang waktu untuk mengukur bagian luar, karena Yeshua telah menentukan bahwa bangsa-bangsa lain
akan menguasai, akan mengontrol, menghina, menghancurkan bagian luar dari bait suci selama 3,5 masa. Maka jangan hanya puas ketika mendapat bagian di pelataran, harus masuk ke ruang kudus atau maha kudus lebih baik. Jadi jelas bahwa siapapun yang tidak tinggal di dalam Yeshua, maka mereka akan mengalami masa-masa yang sangat sukar. Tidak ada pertolongan. Karena pintu bait suci telah ditutup, yaitu pintu kasih karunia Yeshua telah diambil. Saya beberapa waktu yang lalu sempat menangis, berdoa, saudaraku. Saya minta kepada Yeshua HaMashiach, jangan. Jadi ketika damai sejahteramu, ketika rohmu ya telah engkau ambil, maka ambillah aku juga. Karena aku gak akan tahan, Yeshua, kalau harus hidup di luar kasih-Mu. Kalau hari ini aku bisa, hari ini aku ada, mampu melakukan banyak hal, itu karena-Mu, karena kasih karunia-Mu. Kalau dengan kekuatanku sendiri, aku tidak mampu, Yeshua, tidak mampu. Maka nanti jangan tinggalkan aku. Jadi saya selalu bertanya, tugas apa lagi yang Kau berikan kepadaku, Yeshua, supaya aku cepat selesai dan aku bisa cepat bertemu muka dengan-Mu. Itu loh saudaraku kerinduanku ya. Tidak ada kepalsuan dari yang kukatakan ya. Jadi selalu saya minta seperti itu. Seperti doanya Raja Daud, aku boleh jatuh, begitu ya, aku boleh dihukum, aku boleh didera, tetapi janganlah kiranya rohmu itu kau ambil daripadaku. Begitu ya saudaraku. Karena kita nggak bisa melalui hidup ini di dunia ini sendiri tanpa Tuhan, ya nggak bisa saudaraku ya. Nah, jadi kalau pintu kasih karunia Yeshua telah diambil, artinya Roh Kudusnya sudah diambil. Dan saya berdoa, saya dan Anda semua, ketika pintu kasih karunia itu tertutup dan sudah ditutup dan Roh Kudus itu diambil, kiranya kita semua mendapat bagian di hadiratnya saudaraku. Karena tidak ada satupun yang bisa bertahan kalau harus di luar kasih karunia Yeshua HaMashiach kita kan. Nah saudaraku, hal ini menjelaskan bagi yang tertinggal. Mereka akan mengalami masa-masa sukar tersebut selama 3,5 masa. Terhitung dari sejak terjadinya rapture. Ya saudaraku ya. Jadi kalau rapture belum tiba, maka belum dihitung itu ya saudaraku. Ditutupnya pintu kasih karunia. Karena semua orang yang kudus dan yang berkenan telah masuk di hadiratnya. Maka sekarang masih ada sedikit waktu. Berjuanglah saudaraku ya, berjuanglah. Bersihkan hatimu sebersih-bersihnya. Bahkan ketika engkau merasa sudah bersih, tetap berdoa kepada Yeshua HaMashiach. Benarkah sudah bersih? Ya, minta jangan ada setitik noda pun jangan ada ya saudaraku ya. Begitu pula Roh Kudus telah diambil, hanya ada kesukaran dan penderitaan di dunia. Diinjak-injak artinya dijadikan hamba dalam kuasa dan kontrol mereka yang disebut bangsa-bangsa lain di luar Yeshua, yaitu penguasa keji itu saudaraku ya. Ayat 3, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Apa maknanya saudaraku? Setelah masa rapture terjadi, Yeshua akan mengutus 2 orang malaikat dari surga. Mereka diutus untuk tinggal di bumi selama kurang lebih 3,5 tahun tersebut. Nah, masa-masa itu adalah masa yang sangat sukar karena tanpa adanya Roh Kudus. Jadi jangan berpikir bahwa saksi ini adalah manusia. Dia adalah malaikat yang mengambil rupa sebagai manusia. Karena manusia tidak akan ada yang tahan pada masa itu saudaraku ya. Nah, mereka adalah kedua pohon zaitun
dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya saudaraku, apa maknanya? Hal ini menunjuk pada peran dua orang malaikat yang diutus. Malaikat ini adalah dua orang malaikat yang kuat di surga, yang telah melawan malaikat lain yang jatuh, saudaraku ya. Menunjuk kepada siapa, saudaraku? Dia adalah Mikael ya. Dan yang bernubuat menunjukkan yang telah menyampaikan berita, yaitu malaikat Gabriel. Jadi ada Michael dan Gabriel ya, malaikat Mikael dan Gabriel. Dan ini ayat yang kelima. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu ya. Apa maknanya, saudaraku? Ayat tersebut menunjukkan betapa hebat kuasa yang diberikan kepada mereka, sehingga dapat dipastikan mereka bukanlah manusia seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bagi yang masih tertinggal harus mengikuti dan memperhatikan mereka jika ingin selamat dari pembinasa keji itu ya. Ayat yang keenam, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi setiap kali mereka menghendakinya. Ngeri ya. Apa maknanya? Untuk umat Yesua yang masih tertinggal nanti, karena masih harus mengisi cawannya hingga penuh, masih perlu lebih lagi diproses menuju kepada kesempurnaan, maka Yesua tetap mengirimkan pribadi yang lain, pengganti Roh Kudus, yaitu kedua malaikat ini, untuk menguatkan mereka yang tertinggal. Namun waktunya hanya 3,5 tahun. Jadi ingat ya saudaraku ya, ingat ini ya untuk menguatkan Anda sekalian. Kalau nanti ada yang tertinggal, semoga saja tidak ada yang tertinggal. Semua menjadi bagian di dalam rapture-nya Tuhan ya. Dan selama waktu tersebut mereka terus menyampaikan agar bertobat. Yesua menyertai mereka dengan kuasa untuk mendatangkan malapetaka. Manusia pada saat itu benar-benar menjadi pribadi yang kejam, beringas, berbahaya, tanpa ada kasih sama sekali. Seperti istilah yang kuat yang bertahan, saudaraku ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Apa maknanya, saudaraku? Ketika kedua saksi ini telah menyelesaikan kesaksiannya, maka Yesua baru akan mengizinkan mereka dikalahkan agar rencana yang telah disiapkan Yeshua HaMasyiah dapat tercapai. Maka keluarlah pemimpin malaikat yang jatuh itu secara terang-terangan. Jadi tahu ya kapan keluarnya? Ia akan bertindak seolah ia adalah penyelamat, sehingga orang-orang akan lebih percaya dan mengikutinya. Jadi sudah tahu saudaraku kapan antikris keluar, saudaraku ya. Jadi selama masih ada kita orang-orang percaya yang menopang doa untuk segala kejahatan di bumi ini ditahan, maka antikris itu tidak akan muncul terang-terangan ya saudaraku ya. Karena di sini dikatakan baru ia akan muncul terang-terangan ya. Saya bacakan lagi supaya Anda mengerti ya. Saya juga baru dibuat mengerti. Nah, maka keluarlah pemimpin malaikat yang jatuh secara terang-terangan ya. Ia akan bertindak seolah ia adalah penyelamat, sehingga orang-orang akan lebih percaya ya. Jadi bukan berarti kita yang percaya kepadanya tidak mengalami kesusahan, mengalami. Kan sekarang sudah mulai masuk ke masa sukar itu kan. Nah, tetapi selama masih ada kita yang percaya pada Yesus sungguh-sungguh, nggak akan parah banget.
dan antikris itu belum akan muncul ya. Dan akan lebih percaya dan mengikutinya. Dan kedua utusan Yesua ini akan dianggap sebagai lawannya yang berbahaya, saudaraku. Dan justru orang-orang mencurigai dan tidak mau mempercayai kedua saksi dari Yesua ini. Jadi di sini saya mau bukakan, saudaraku ya. Yang asli dari Yesua justru tidak dikenali oleh dunia ini. Tapi yang palsu, yang datang, yang sungguh-sungguh palsu, itu justru diterima oleh dunia ini. Begitu pula ketika Yesua datang waktu itu ya, 2000 tahun yang lalu ya. Yesua, bahkan dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri loh. Ya, yang menjadi manusia dengan firman-Nya. Tidak ada yang mengenali kok ya. Bahkan sampai disalibkan, sampai harus mengalami kematian loh saudaraku ya. Mengalami penderitaan, dihina, diludahi, dicambuk. Coba. Jadi zaman ini, saat ini kenalilah ya. Barang siapa meneriakkan orang lain itu palsu, maka ketahuilah bahwa dirinya sendirilah yang palsu. Maaf ya, saya tidak bermaksud berkata begitu, tapi Roh Kudus menggerakkan saya. Ya. Nah, saudaraku, jadi hati-hati. Ini saja 2 orang saksi, 2 orang malaikat yang diutus. Bahkan dunia tidak mempercayainya. Lebih percaya kepada antikris ini ya. Anti Hamasiah maksud saya ya. Anti Hamasiah ini ya. Nah, saudaraku. Dan mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar. Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Di mana juga Tuhan mereka salibkan ya. Jadi di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi tahu ya, berarti kejadian ini di mana? Berarti kejadian ini terjadi di daerah di mana Yesua Hamasiah disalibkan. Ya, ini ayat loh ya, bukan saya ngarang loh. Maknanya si pembinasa keji ini bermaksud menghujat dan mempermalukan nama Yesua yang mengutus kedua saksi ini ya. Dia suka banget gitu. Makanya kalau pelayanan pelepasan saudaraku, ketika ingin mengusir sudah ke tingkatnya lu, maka kita harus punya cinta yang berlimpah kepada Yesua Hamasiah. Dengan air matamu baru engkau bisa mengusirnya. Nggak perlu teriak-teriak ya. Jadi nggak perlu teriak-teriak sekenceng-kencengnya, nggak perlu. Nanti malah justru ditolak sama warga sekitar ya. Jadi air matamu itu yang kau curahkan. Kasihmu itu ya. Jadi bagi para pendoa syafaat dan petugas-petugas pelepasan, kalau engkau merasa ada roh yang sangat sulit sekali diusir begitu ya, kenali dulu dirimu. Kalau dirimu dalam keadaan bersih dan dia masih tidak mau keluar begitu, maka menangislah saudaraku. Menangislah di kaki Yesua Hamasiah. Maka dia akan lari ya. Saya menyingkapkan rahasia ini saudaraku ya, supaya karena udah akhir zaman nih, kita harus belajar. Ya, si pembinasa keji ini bermaksud tadi ya menghujat dan mempermalukan nama Yesua yang mengutus kedua saksi ini. Pembinasa keji ini ingin menunjukkan bahwa hanya dialah yang memiliki kuasa dan kekuatan yang lebih besar dan lebih berkuasa. Jadi hati-hati kalau ada orang yang merasa sedemikian, hati-hati. Roh anti Hamasiah itu sedang ada padamu. Ya, saya nggak tahu siapa itu, saya nggak tahu ya. Saya hanya dipakai untuk bicara begitu. Mereka merasa bahwa mereka telah sanggup mengalahkan yang maha kuasa dengan kematian kedua saksi ini. Jadi jangan ada bibit kesombongan, jangan ada merasa engkau berkuasa, jangan ada merasa engkau paling benar sendiri, karena itu bahaya. Kita ini manusia, kita butuh kasih karunia-Nya, kita sama-sama belajar ya. Dengan tak menguburkan tubuh kedua saksi ini, mereka menunjukkan sikap yang sangat kejam ya. Tidak memiliki hati, benar-benar menantang Bapa Yahweh untuk melakukan sesuatu ya. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Kasihan ya, sudah mati nggak boleh dikuburkan. Apa maknanya? 3,5 hari adalah waktu yang ditentukan untuk berlangsungnya peristiwa tersebut. Dan mereka yang diam di bumi bergembira dan bersukacita
atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi yang diam di atas bumi. Apa maknanya? Manusia-manusia yang masih tinggal di bumi pada saat peristiwa itu terjadi, yang bisa berbahagia dan bersukacita karena kematian kedua nabi itu adalah manusia-manusia yang telah menjadi bodoh, menjadi dungu, tidak dapat berpikir normal. Mereka telah penuh di bawah kontrol pembinasa keji itu. Sehingga mereka menjadi sangat kejam, tidak punya hati dan tidak punya otak, ya. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Bapa Yahweh ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut, saudaraku. Apa maknanya? Kemenangan yang dirancangkan oleh Yeshua bukanlah hal yang terlihat dari awal, melainkan sebuah kesempatan untuk manusia itu boleh bertobat dan menyesalinya. Atau justru membuat cawan murka Yeshua dan Bapa Yahweh ini semakin penuh karena celaan, hujatan, ejekan dari pembinasa keji dan orang-orang dungu yang mengikutinya, ya saudaraku. Dengan demikian, Yeshua tidak akan lagi merasa kasihan dan menyayangkan manusia-manusia ini, karena mereka memang layak untuk dibinasakan, saudaraku. Dan pada waktu yang telah ditentukan, mereka bangkit untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Yeshua, yang menunjukkan bahwa kekuatan Yeshua jauh lebih besar dari kekuatan mereka. Maka sangat ketakutanlah orang-orang yang melihat hal tersebut, ya. Mereka ternganga, mereka bingung, mereka kagum, mereka cemas, mereka juga takut. Jadi semua rasa ada jadi satu, ya. Mereka takut, ya, semua menjadi satu rasanya ini, dan mereka tidak tahu, bingung apa yang harus mereka perbuat. Kenapa? Karena it's too late, the time is too late. Karena sudah terlambat, ya. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata loh kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Apa maknanya, saudaraku? Pada waktu kedua saksi itu telah naik, dilihat oleh para manusia bersama pasukan pembinasa keji ini. Itu berarti waktunya sudah habis, sudah sampai akhir, sudah genap, saudaraku. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Bapa Yahweh yang di surga. Jadi akan ada gempa bumi berkali-kali ini, ya. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Nah, kita masuk kepada sangkakala yang ketujuh. Nyanyian pujian para tua-tua, ya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia yang akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Apa maknanya, saudaraku? Waktunya telah tiba, bahwa hanya Yesualah yang menjadi raja atas surga dan bumi yang baru dan langit yang baru untuk selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Yeshua di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Yeshua sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, ya Yeshua HaMasyiah, yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi hati-hati, yang membinasakan bumi pun akan dibinasakan, ya.
Maka terbukalah bait suci Yahweh yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Apa maknanya, saudaraku? Waktu penghakiman telah tiba. Waktu untuk memberi upah kepada hamba-hambanya, nabi-nabi dan orang-orang kudus, kepada setiap orang yang takut akan namanya, kepada orang kecil maupun besar. Waktu untuk membinasakan orang-orang pemberontak, karena waktu pembalasan telah tiba. Pada saat semua sudah berlalu, maka bait suci Bapa Yahweh, kerajaan surga akan terbuka. Maka terjadilah kilat, guntur, gempa bumi, serta hujan es yang lebat. Semua lutut akan bertelut dan tersungkur, mengaku dan menyembah Yeshua sebagai Raja. Haleluya. Yeshua HaMashiach memberkati kita sekalian. Ya, mari kita berdoa, saudaraku, dan seperti yang telah lalu, saya akan mendoakan. Ya, semoga ada terobosan-terobosan buat Anda ya. Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang melihat mengikuti channel YouTube ini, Bapa. Bagi mereka Tuhan yang merasa masih penuh dengan dosa, yang merasa mereka masih mencari penghasilan, dan penghasilan itu mereka dapatkan karena dengan berbuat dosa juga. Tapi mereka punya kerinduan Bapa untuk bertobat. Mereka punya kerinduan Bapa untuk datang kepadamu untuk diselamatkan. Dan ketika mereka mau masuk kepadamu, orang-orang di sekitar mereka mengatakan, sia-sia engkau karena engkau tetap berbuat dosa. Maka Tuhan, hari ini engkau menjamah mereka Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka, saudara-saudara kami ini Tuhan. Selamatkan mereka, jamah mereka, berikan mereka pekerjaan-pekerjaan yang sesuai, yang berkenan kepadamu Bapa. Selamatkan mereka, biarkan mereka juga boleh mengalami pertobatan Bapa, dan boleh mengalami kasih-Mu Bapa. Dan saudara-saudara kami yang masih terikat dengan segala kekerasan, dengan segala kuasa-kuasa iblis Tuhan, lepaskan mereka Bapa, selamatkan mereka Bapa, selamatkan. Dan saudara-saudara kami juga Tuhan yang mulai terhimpit perekonomiannya, Bapa, pulihkan mereka satu persatu, jamah mereka satu persatu Bapa. Tolong mereka Tuhan, beri keamanan Tuhan, beri sukacita, beri damai sejahtera. Dan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Bapa, mereka mungkin sudah disuntik dan menerima tanda itu Tuhan, tetapi kan itu belum genap. Berikanlah kiranya belas kasihan-Mu, pulihkanlah mereka satu persatu Bapa. Jamahlah mereka Bapa, kasihanilah mereka Bapa. Sadarkanlah dan pulihkanlah mereka kembali ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melingkupi kami semua, dan kami semua boleh dilayakkan menjadi bagian di dalam-Mu Tuhan. Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Hosana. Amin.